Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2571 Jurang 2571. Waktu berlalu hari demi hari. Sejak Sekte Langit peringkat ke-9 telah menyerang Bintang Naga, planet komersial dari Sekte Langit peringkat ke-9 telah dihancurkan. Setahun telah berlalu sejak Sekte Langit peringkat ke-9, Sekte Pembunuh Iblis, Gerbang Tiga Laut, Grup Hutan Hitam, dan Grup Jianhua telah mengumumkan aliansi mereka. Selama tahun ini, tidak ada hal istimewa yang terjadi di sistem Bintang Selatan, dan tidak ada lagi pertempuran atau pembunuhan. Tanda seru, semuanya tenang dan damai. Istana Naga benar-benar tenggelam dalam tahun ini, meletakkan fondasi yang kokoh. Setiap hari, anggota Istana Naga meningkat pesat. Dalam setahun, Istana Naga telah menambahkan hampir 400 prajurit kaisar yang abadi, pada dasarnya ada satu orang setiap hari. Dan dengan stabilitas Bintang Naga dan penjualan semua hewan peliharaan perang, peningkatan kekuatan Istana Naga juga melambat. Namun, satu Raja Abadi per hari masih bisa dicapai. Selama setahun, tempat pelatihan Bintang Naga dan Bintang Naga telah penuh. Hanya dengan mengandalkan tempat pelatihan Bintang Naga, Istana Naga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar setiap hari. Mendesis. Setahun kemudian, suara menelan lidah terdengar dari Istana Naga. Baiklah, aku telah membantumu untuk maju ke tingkat 5 Raja Abadi. Saya seorang pria dari kata-kata saya. Di planet Istana Naga, Wang Xian memandangi ular yang menjulang tinggi di depannya dan berkata kepada permaisuri bintang dengan senyuman di wajahnya. HMPH, kamu berjanji akan membantuku naik level dalam 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun sekarang. Tidak ada ketulusan. Permaisuri bintang wanita, yang berdiri di depan ular yang menjulang tinggi, memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Namun, dia masih memutar matanya ke arah Wang Xian. Hehe, aku masih memintamu menjadi umpan untukku selama 2 tahun. Itu semua karena aku baik hati. Wang Xian tersenyum dan bertengkar dengannya. Pada tahun lalu, Wang Xian menjadi jauh lebih santai. Dia menemani sekelompok gadis untuk bersenang-senang setiap hari. Ada juga Imperial Star Lady yang bernyanyi untuknya. Dia tidak ingin hari-harinya terlalu nyaman. Baiklah, aku punya sesuatu untuk diurus. Berkultivasi dengan baik. Lihat dirimu. Anda hanya berada di level 9 dari Eternal Celestial Master. Mendesah. Ketika Wang Xian melihat Perdana Menteri Gui berjalan mendekat, dia menggoda Kaisar Wanita Bintang dan segera pergi. HMPH, dengan kekuatan level 9ku dari Guru Surgawi Abadi, aku bisa menakuti yang lain sampai mati ketika aku kembali ke Istana Kekaisaran. Namun, Kaisar Star Lady memelototinya. Namun, ketika dia mengingat kekuatan Yin Xuan dan Su Qing, wajahnya jatuh. Semuanya memiliki kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 3 atau 4. Dibandingkan dengan mereka, dia seperti adik perempuan. Raja Naga, penyelidikan hampir selesai. Perdana Menteri Gui berkata langsung saat melihat Wang Xian berjalan mendekat. Oke, ayo buat rencana. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Istana Naga telah menetap selama setahun. Jika terus berkembang seperti ini, kecepatannya akan dipertahankan pada situasi saat ini. Situasi ini sangat menentang surga untuk faksi lain manapun. Namun, menurut Wang Xian, itu terlalu lambat. Ya, itu terlalu lambat. Meskipun Istana Naga dapat menambahkan Raja Abadi setiap hari, jauh lebih sulit bagi mereka yang berada di atas tingkat Raja Abadi untuk meningkat lebih jauh. Ini akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan sebulan untuk meningkatkan kekuatan tempur Raja Abadi level 1 ke level 2. Peningkatan yang lambat seperti itu tentu saja bukan yang ingin dilihat Wang Xian. Ini adalah beberapa informasi tentang Jurang Maut. Ada banyak informasi tentang Jurang di AI, tapi kita perlu menggunakan fungsi pencarian untuk memeriksanya. Iblis aneh dan yang lainnya pergi untuk memeriksanya. Jika kita dapat membunuh sejumlah besar spesies jurang, kita dapat membantu Istana Naga meningkat dengan cepat. Perdana Menteri Gui menyerahkan sepotong informasi dan Wang Xian mengambilnya untuk dibaca. Di dunia yang cerah dan luas ini, manusia bukanlah penguasa tempat ini. Bintang Galaksi Selatan dianggap sebagai tanah yang relatif aman dan murni. Namun, sebuah galaksi di samping Bintang Galaksi Selatan dan bahkan Pulau Iblis,
salah satu dari 3 pulau besar dan kecil di Imperial Starfield, semuanya terancam. Di seluruh Imperial Star Lady, ancaman terbesar adalah sejenis benih abisal. Yang disebut benih abisal adalah monster yang hidup di celah angkasa. Di langit berbintang Pulau Iblis, fluktuasi spasial sangat kuat. Ada dunia lain di celah itu. Spesies iblis adalah produk dari dunia itu, mereka sangat brutal, mereka memiliki naluri berburu yang kuat. Setidaknya 10 juta planet kehidupan manusia berada di bawah ancaman abis. Banyak prajurit memasuki ruang di sekitar Pulau Iblis, memasuki jurang untuk berburu spesies abis. Spesies iblis memiliki inti hukum murni di dalamnya, itu sangat bermanfaat bagi pelatihan kaisar yang abadi. Target Istana Naga kali ini adalah benih jurang ini. Namun, memasuki abis tidak 100% aman. Musuh terbesar manusia di seluruh medan bintang kekaisaran adalah benih jurang ini. Dengan kata lain, ada benih jurang yang menakutkan seperti Void God Emperor di abis. Aku bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Susunan langit menjaga Dragon Star. Wang Xian melihat informasi di dalamnya dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, ada satu hal lagi. Baru-baru ini, formasi surga menemukan bahwa seseorang memantau setiap gerakan Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit. Itu harus menjadi kekuatan dari Sekte Surga kelas 9. Selain itu, belum lama ini, sekelompok ahli dari negara iblis kekacauan harimau membawa murid mereka keluar untuk pelatihan dan tidak pernah kembali. Dari penampilan kerajaan surgawi mereka, mereka terbunuh. Perdana Menteri Gui menambahkan, mereka siap untuk berperang panjang dengan kami. Mereka siap membatasi kita di area ini. Wang Xian tersenyum dingin. Abaikan mereka. Ketika kekuatan Istana Naga kita cukup kuat, akan tiba waktunya bagi mereka untuk dihancurkan. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Saat ini, kekuatan tempur tingkat Raja Abadi Istana Naga telah mencapai 2000. Namun, hanya ada 2 kekuatan tempur King level 7 yang abadi. Ketika Istana Naga menghasilkan kekuatan tempur Raja level 7 yang cukup abadi, sudah waktunya bagi mereka untuk dihancurkan. Aku akan pergi ke abis untuk menyelidiki dulu. Anda dapat memutuskan beberapa hal tentang Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui sebelum memberitahu para gadis. Melihat peta di AI, dia bergerak dan langsung berteleportasi melalui formasi teleportasi. Dengan kekuatan tempur tingkat 7 tingkat Raja Abadi saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di bintang galaksi selatan. Oleh karena itu, Wang Xian sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Raja Naga, keluar dan tinggalkan wilayah Istana Naga dan negeri iblis kekacauan harimau melalui formasi teleportasi. Ketika Wang Xian pergi, sebuah pesan dikirim ke sebuah planet di wilayah Sekte Langit kelas 9. Raja Naga sedang menuju ke sebuah planet di ujung Pulau Iblis. Dia seharusnya menuju ke abis. Segera, informasi dikirim satu per satu. Wang Xian tidak terganggu oleh fakta bahwa dia sedang diikuti. Tanpa 5-6 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 7, dia tidak akan bisa menahannya. Apakah jurang di depan? Pada saat ini, Wang Xian sedang terbang di udara sambil memandang dunia ke depan. Di depannya ada kegelapan yang sangat dalam. Dalam kegelapan, ada banyak lempeng benua yang mengambang di atas. Di atas lempeng benua ini, sesosok tubuh keluar. Dan tepat di samping lempeng benua, ada celah spasial yang jelas. Retaknya tidak bisa dilihat sampai ujung dan ujungnya tidak bisa dilihat. Bab 2572-2572 Benih Jurang. Jurang yang dalam. Wang Xian terbang ke depan dengan cepat dan mendarat di piring tanah. Di atas piring, ada rumah-rumah sederhana. Tanah dalam radius 10 juta kilometer ramai dengan aktivitas. Tanda seru. Ada banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka berada di bawah level penguasa abadi. Tidak ada penjaga di piring, yang berarti tempat ini tidak berada di bawah batasan apapun. Manusia bisa saling membunuh dengan bebas di sini. Namun, Wang Xian belum melihat siapapun bertarung di sini. Jelas, lempengan tanah ini tidak bisa menahan serangan yang terlalu kuat. Mungkin ada aturan tak terucapkan yang mencegah pertempuran di sini. Wang Xian terus terbang ke depan dan segera tiba di tepi lempengan tanah. Ketika dia tiba di tepi, dia melihat lubang hitam pekat di jurang. Lubang itu sangat tidak beraturan. Di dalamnya gelap gulita dan penglihatannya sangat terhalang.
Wang Xian mengangkat alisnya. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke gua. Di sekelilingnya, juga banyak orang yang terbang keluar dari abis atau memasuki gua. Berdengung. Saat dia memasuki gua, Wang Xian segera merasakan beberapa perubahan di ruang kosong. Ruang di dalam gua itu sangat kokoh. Itu tidak seperti ketika dia berada di luar, di mana serangan yang kuat dapat menghancurkan celah ruang. Ini, persis seperti yang dikatakan Ai. Mata Wang Xian berbinar. Ada satu hal tentang jurang yang sangat menakutkan. Begitu seseorang memasuki jurang maut, dia tidak akan bisa kembali ke kerajaan dewanya. Ruang sekitarnya akan membatasi satu di sini. Mustahil untuk melarikan diri secara langsung. Semakin dalam masuk ke kurungan, semakin kuat jadinya. Bahkan Raja Abadi tidak akan dapat segera kembali ke kerajaan surgawi Raja Abadi. Ancaman terbesar abis ada di sini. Akan sangat sulit untuk menghilangkan benih abisal. Namun, ada manfaatnya untuk ini. Benih abisal terletak di jurang. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke sarangmu dalam sekejap. Wang Xian bergumam. Tempat ini seperti ruang khusus. Ini, Wang Xian terbang beberapa ribu kilometer di jurang. Dia melihat tanah besar di jurang hitam pekat di depannya. Ada beberapa tanaman khusus di tanah ini. Apakah ini tempat tinggal spesies abisal? Wang Xian melihatnya dan matanya berbinar. Saat hutan terapung, tanah, gunung, api, atau sungai muncul di jurang, itu berarti ada spesies jurang yang hidup di sini. Seluruh spesies abisal terbunuh atau melarikan diri. Abis itu sangat besar. Ada banyak pintu masuk ke abis dan seluruh abis terhubung. Namun, semakin banyak pintu masuk ke jurang, semakin berbahaya tempat itu. Jurang yang luas ini seperti samudera yang sangat luas. Akan sulit untuk membunuh spesies jurang. Terlebih lagi, itu penuh dengan bahaya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke suatu arah. Kadang-kadang, dia akan bertemu orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada sekelompok orang yang datang. Dapat dikatakan bahwa kristalisasi hukum benih jurang dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Bahkan jika berbahaya di sini, masih akan ada orang yang datang untuk mengambil risiko. Selain itu, ada cukup banyak orang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah terbang selama setengah jam, Wang Xian sudah puluhan miliar kilometer jauhnya dari pintu keluar abis. Saat ini, beberapa bayangan di depannya menarik perhatiannya. Ini, dia menoleh dan melihat dua sosok seperti kecoa hitam pekat menyapu kekosongan dan menyerangnya secara langsung. Ini, dia menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Kekuatan pengikat dari 5 hukum unsur secara langsung menahannya. Jiji-jiji, suara tajam dan menusuk telinga memasuki telinga Wang Xian, menyebabkan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan kedua benih jurang itu menampakkan diri. Mata merah darah mereka berwarna hijau dan hidung mereka panjang. Mulut mereka sepanjang nyamuk dan tubuh mereka seperti kecoa. Bang! Wang Xian meremas lengannya dengan lembut dan biji abisal meledak. Ada kristal hukum di tubuhnya. Ini adalah kristal hukum hijau. Kedua benih jurang itu hanya setingkat dengan Dewa Abadi. Dia merasakan energinya. Kristal hukum setara dengan seluruh mayat binatang buas di level yang sama. Mayat benih abisal juga mengandung banyak energi. Dengan kata lain, mayat benih abisal setara dengan energi dua binatang buas pada tingkat yang sama. Energinya jauh lebih tinggi daripada energi binatang buas. Menurut Ai, benih abisal tidak memiliki kecerdasan. Ia hanya tahu cara berburu. Mari kita coba. Wang Xian membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk menemukan 2 biji abisal. Dengan pikiran, dia memerintahkan, penangkap jiwa. Penangkap jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian menggunakannya pada makhluk dengan kecerdasan rendah. Berdengung. Dalam sekejap, kata-kata berdarah muncul di benaknya. Mereka berada di tempat seperti pantai. Benih abisal yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cangkangnya. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka keluar dari cangkangnya adalah bertarung dan melahap benih abisal di sekitar mereka untuk tumbuh. Setelah itu, mereka akan berburu di jurang yang luas. Benih abisal yang kuat akan menaklukkan yang lebih lemah dan membentuk suku. Mereka akan memakan yang lebih lemah di antara jenis mereka sendiri. Selama mereka melahap jenisnya sendiri, mereka akan dapat berevolusi dengan cepat.
Seolah-olah mereka bisa tumbuh tanpa batas selama mereka melahap lebih banyak kristal hukum. Namun, Wang Xian segera menyadari bahwa dibandingkan dengan biji abisal ini, mereka lebih menyukai darah manusia. Ada beberapa adegan di mana mereka menyergap manusia yang memasuki abis dan menghisap darah mereka sampai kering. Ada satu hal lagi, benih abisal ini tampaknya memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Wang Xian bergumam, hanya benih abisal Raja Abadi level 5 ini yang mampu mencium bau manusia dalam radius ratusan juta kilometer. Radius lebih dari 100 juta kilometer biasanya merupakan batas penyelidikan Raja Abadi. Ada juga orang di AI yang menemukan bahwa benih abisal itu haus darah. Ada kekuatan yang menggunakan sejumlah besar darah binatang buas untuk menarik benih abisal. Wang Xian bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan telapak tangannya. Mari kita lihat apakah darah naga surgawi dapat menarik benih abisal. Wang Xian bergumam saat setidaknya 100 kg darah naga surgawi muncul di depannya. Ini semua adalah darahnya sendiri. Wang Xian, yang tingginya lebih dari 10.000 meter, memiliki 50 kg darah yang bukan apa-apa. Namun, bagi makhluk lain, ini adalah kumpulan energi yang sangat besar. Itu seharusnya lebih efektif daripada darah binatang buas. Dia bergumam saat dia menangguhkan darah di udara. Dia mengeluarkan batu kilangan 5 elemen dan membuat formasi penyembunyian. Pada saat yang sama, kemampuannya menyembunyikan kutub yin dan yang sepenuhnya diaktifkan. Jika darah naga suci berguna, itu akan menjadi hal yang baik untuk Istana Naga. Jika tidak berguna, untuk memburu benih abisal dalam jumlah besar, kita harus memasuki pintu masuk jurang yang lebih berbahaya. Pada saat itu, mungkin ada korban. Wang Xian bergumam dan menunggu dengan tenang. Hah! Namun, Wang Xian merasakan gerakan aneh di sekitarnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan akal sehatnya, beberapa biji abisal terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bekerja. Dia sangat senang. Bab 2573 Darah Naga Surgawi untuk Memikat. Ada 2 benih abadi raja tingkat 1 abisal, dan ada satu lagi di puncak dewa-dewa abadi di sebelah kanan. Wang Xian memindai sekelilingnya dengan mata naga 5 elemen yin yang dan melihat 3 benih jurang terbang di atas. Mata hijau mereka menatap darah naga surgawi di depan mereka, penuh dengan keserakahan dan tanda seru. Kita semakin dekat. Ketika mereka berada sekitar 100 km jauhnya dari darah naga surgawi, Wang Xian mulai bergerak. Berdengung. Dia mengulurkan tangannya dan benih jurang yang terbang ke arahnya sedikit bergetar. 3 biji abisal ditangkap langsung oleh Wang Xian. Bang! Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan membunuh mereka seketika. Tidak buruk, kamu membunuh 2 biji abisal level Raja Abadi dengan mudah. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan ketiga mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Matanya berbinar. Jika darah naga surgawi dapat menarik benih abisal ini dengan cepat, Istana Naga dapat menggunakan ini untuk membunuh mereka dengan cepat dan mendapatkan mayat benih abisal. Wang Xian bergumam dan memutuskan untuk terus terbang lebih dalam ke jurang. Seluruh abis sangat luas. Bahkan Kaisar Istana Kekaisaran tidak sepenuhnya menjelajahi seluruh jurang. Selain itu, kedatangan Dewa Surgawi akan memicu benih jurang surgawi tingkat dewa. Setelah terbang selama 2 jam berturut-turut, Wang Xian telah melangkah ke wilayah abis yang sangat dalam. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan dianggap ahli bahkan di dunia besar berbintang yang cerah ini. Setelah 2 jam terbang dengan kekuatan penuh, dia telah mencapai jarak yang sangat jauh. Dia masih bisa melihat cukup banyak orang tidak lama setelah dia masuk, tapi sekarang, dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Ini tentang waktu. Wang Xian bergumam dan segera membuat formasi penyembunyian. Sosoknya juga benar-benar tersembunyi saat dia menyisihkan darah naga surgawi. Setelah itu, dia mulai menunggu perlahan. Mencicit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Xian samar-samar bisa mendengar serangkaian suara yang menusuk telinga. Itu di sini. Darah naga surgawi memang sangat menarik bagi benih abisal ini. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Mencicit. Suara yang menusuk telinga semakin dekat dan dekat. Segera, lusinan biji abisal berbentuk burung bermata hijau dan hitam pekat beterbangan. Ada 10 benih abisal tingkat Raja Abadi. Sangat bagus, sangat bagus.
Panen besar lainnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa bahwa membunuh benih abisal ini terlalu mudah. Dari 10 biji abisal, yang terkuat hanya ada di Immortal King level 3. Saat mereka memasuki jangkauan serangan Wang Xian, dia melambaikan tangannya dan menangkap mereka semua dengan mudah. Sangat bagus. Dengan lambaian tangannya, dia membunuh mereka dan melemparkan mereka ke sarang induk. Mari kita terus menunggu dan melihat. Wang Xian tidak pergi dan terus bersembunyi di sekitarnya. Kali ini, setelah menunggu setengah jam, akhirnya dia berhasil menemukan kembali sekelompok benih abisal. Kali ini, ada lebih dari 100 dari mereka. Ada lebih dari 100 tingkat Raja Abadi, dengan satu tingkat Raja Abadi 5 menjadi yang utama. Ini membuat Wang Xian sangat bersemangat. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menangkap begitu banyak biji abisal. Panen ini terlalu menakutkan. Aku harus memanggil anggota Istana Naga dan menggunakan darah naga di kolam transformasi naga untuk menarik mereka. Ini akan membuat kekuatan Istana Naga meningkat secara gila-gilaan. Wang Xian bergumam. Dia ragu-ragu sejenak dan bersiap untuk tinggal di jurang selama beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menggunakan darah naga surgawi untuk menarik satu demi satu spesies jurang. Yang paling dia tarik adalah spesies jurang yang terbang di kehampaan. Ada lebih dari 10.000 dari mereka, dan ada juga lebih dari 100 Raja Abadi. Namun, sangat disayangkan bahwa pemimpin ras abis ini adalah keberadaan King level 8 yang abadi. Setelah Wang Xian merasakannya, dia bahkan tidak menerima darah naga surgawi dan segera melarikan diri ke kejauhan. Gaga-gaga. Setelah melarikan diri dari balapan abis itu, Wang Xian mendengar teriakan gembira dan memekakkan telinga dari belakang. Spesies abis Raja Abadi tingkat 8 itu pasti telah melahap darahnya. Fiuh, aku telah memanen lebih dari 500 mayat spesies Raja Abis yang abadi dalam waktu setengah bulan. Ini panen besar. Saya pasti bisa memanggil anggota Istana Naga. Dengan cara ini, panen akan semakin besar. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju pintu keluar abis. Wang Xian belum banyak menyelidiki tentang situasi dasar jurang. Dengan iming-iming darah naga, dia pasti bisa mengirim anggota Istana Naga ke sini. Setelah menghabiskan 6 jam di pintu keluar, Wang Xian segera mengeluarkan AI-nya untuk memberi tahu Perdana Menteri Gui dan yang lainnya. Kirim iblis aneh, Ao He, klan Fire Hammer, dan spesies naga mengamuk. 300 anggota tingkat Raja Abadi seharusnya hampir sama. Bawa sekitar 5.000 jin darah naga dari Dragon Transformation Pool. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Ao Yao, Duan Jinming, Ao Qitian, Ao Qi, bawa masing-masing 60 orang. Kumpulkan 200 orang. Ao He, ikuti mereka dan pergilah ke Raja Naga. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui segera memanggil para pemimpin. Juga, Ao Yao, sembunyikan dengan spesies naga lainnya dan jangan ketahuan. Mata Perdana Menteri Gui berkedip saat dia mengingatkan. Ya, Ao Yao sedikit mengangguk. Ao Kepiting, ambil darah naga dan temui Raja Naga. Ao Yao, Ao Qitian, dan yang lainnya mengangguk dan segera terbang keluar dari bintang naga menuju lokasi Wang Xian. Anggota Istana Naga telah keluar. Menurut penyelidikan kami, ada 4 Raja Abadi level 6 dan lebih dari 130 anggota lainnya. Semuanya adalah Raja Abadi. Mereka seharusnya menuju abis. Tidak ada jejak Raja Naga memasuki abis setengah bulan yang lalu, mereka seharusnya bertemu dengan Raja Naga. Tidak lama setelah Ao Yao dan yang lainnya keluar, berita mulai menyebar ke planet dalam domain Sekte Langit level 9. Pada saat ini, di aula besar di planet ini, lebih dari 100 Raja Saleh yang abadi duduk di sana, melihat laporan. Kami tahu bahwa Raja Naga dan lebih dari 100 murid Istana Naga telah memasuki Jurang Maut. Semua orang tahu tentang situasi di Jurang Maut, saya merasa ini adalah kesempatan kita. Pemimpin Sekte Tiga Lautan mengamati sekelilingnya, matanya berbinar saat dia berkata. Abis sangat besar, akan sulit untuk bertemu dengan mereka. Pemimpin Sekte Demon Slayer mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Ini kesempatan bagus, tapi abis terlalu besar. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menemukan orang. Namun, jika kita tidak pergi, kemungkinannya lebih kecil lagi. Kita bisa mengirim orang ke sini.
Bahkan jika kita tidak bisa bertemu Raja Naga, kita masih bisa fokus membunuh benih jurang. Kami akan mendistribusikannya ketika saatnya tiba. Seorang ahli dari kelompok Jianhua merenung sejenak dan berkata, tapi jika kita ingin bergerak, Sekte Langit kelas 9 harus memiliki seorang patriark. Kalau tidak, Raja Naga akan bisa menghancurkan kita semua. Seorang ahli dari Black Forest Group memandangi orang-orang Sekte Langit kelas 9. Tidak mungkin semua leluhur AS pergi. Namun, cukup bagi salah satu dari kami untuk bersaing dengan Raja Naga. Kita semua bisa menghancurkan sisa bawahan Raja Naga. Orang-orang dari Sekte Langit tingkat 9 merenung sejenak dan mengangguk. Bab 2574 memiliki panen yang melimpah. Wang Xian tidak tahu bahwa ketika orang-orang dari Istana Naga menyerbu, aliansi Sekte Surga kelas 9 juga telah mengirim orang ke sini. Meskipun mereka hanya di sini untuk mencoba peruntungan, mereka akan bertemu orang-orang dari Istana Naga jika mereka bisa. Jika tidak bisa, mereka akan memburu beberapa spesies abisal. Namun, apa yang tidak diketahui oleh orang-orang dari Sekte Surga kelas 9 adalah bahwa spesies naga berduri dari Istana Naga tersembunyi di antara mereka. Tanda seru. Kedua, Ao Kepiting saja bisa mewakili seluruh ras naga dari naga pemakan. Di tubuhnya, masih ada 500 ahli tingkat Raja Abadi, dan 2 di antaranya adalah ahli tingkat Raja Abadi tingkat 6. Di permukaan, hanya 140 ahli dari Istana Naga yang bergegas. 5 jam kemudian, Wang Xian melihat sekelompok ahli dari Istana Naga bergegas dari pintu masuk abis. Raja Naga, anggota Istana Naga segera berteriak dengan hormat. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Berdengung, memasuki dari pintu masuk abis, Wang Xian dan yang lainnya terbang ke jurang dengan kecepatan yang mengerikan. Sepertinya itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Saya harus mengatakan bahwa munculnya bintang naga terlalu cepat. Sekarang planet paling populer di bintang kita Galaksi Selatan. Itu mereka. Ayo pergi. Sekte Pedang Gunung Langit kita tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Di belakang, beberapa ratus tetua parubaya saling berbisik ketika mereka melihat orang-orang dari Istana Naga memasuki abis. Beberapa ratus orang juga terbang ke abis. Dalam sistem bintang-bintang selatan, karena relatif aman, beberapa prajurit dan kekuatan datang ke abis untuk berburu benih abis. Jika mereka cukup beruntung untuk berburu beberapa lusin hingga 100, itu setara dengan kerja keras mereka selama 100.000 hingga 1 juta tahun. Agar Kaisar Dewa dapat menerobos lagi, mereka harus memiliki sumber daya yang kuat untuk mendukung mereka. Bintang naga sudah cukup kuat, namun sumber daya senilai 1 tahun dihabiskan untuk anggota Istana Naga, memberinya kekuatan pertempuran level 6 yang paling abadi. Dan ini karena anggota Istana Naga memiliki garis keturunan Dewa Naga, sehingga memudahkan mereka untuk naik level. Bagi orang normal, sumber daya selama 1 tahun dari Dragon Star untuk menaikkan level 1 yang abadi ke level 2 sudah dianggap tidak buruk. Sangat sulit bagi yang abadi untuk naik level tanpa mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar, entah berapa banyak prajurit yang terkubur di abis. Pernah ada faksi yang kuat di sistem Bintang Selatan. Semua pembangkit tenaga listrik teratas telah jatuh ke dalam jurang, dan seluruh faksi sedang menuju penurunan. Apakah kamu membawa darah naga? Setelah terbang ke depan selama 10 jam, Wang Xian menemukan tanah jurang yang bobrok mengambang di dalamnya. Tanah itu memiliki keliling sekitar 1000 km. Itu tidak terlalu kecil. Aku membawanya. Ao dia mengangguk. Kalian dibagi menjadi 3 tim. Pusat tim berjarak sekitar 500 juta kilometer. Kemudian, tempatkan darah naga di udara untuk menarik benih abisal. Jika kamu bisa membunuh benih abisal itu sendiri, segera bunuh mereka. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka, jika tidak ada benih abisal di atas Immortal King level 7, bawakan darah naga dan kaburlah kepadaku. Jika benih abisal terlalu kuat, serahkan saja darah naga dan kabur. Wang Xian mengingatkan anggota Istana Naga. Ya, Raja Naga. Para anggota mengangguk dan segera menyebar. Kali ini, ada biji naga emas api. Mereka semua memiliki kendali atas formasi dan dapat sepenuhnya mengatur formasi penyembunyian untuk menyembunyikan diri. Kecuali jika ada benih jurang di atas Raja Abadi level 6 yang dapat menemukan mereka.
Ketika mereka menemukan benih jurang seperti itu, mereka tidak perlu menyembunyikan diri dan melarikan diri. Ao Yao Yao, Ao Qitian, dan dua lainnya berada dalam formasi tiga gelombang. Mereka tersebar dalam radius 2 miliar kilometer. Wang Xian meletakkan darah naganya di atas kolam di tanah di depannya dan menunggu dengan tenang. Auman mengaum-mengaum. Setengah jam kemudian, raungan terdengar dari bawah. Benih abisal memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Mereka dapat dengan bebas mengembangkan tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa kekuatan tempur mereka begitu kuat. Melihat beberapa biji abisal Raja Dewa Abadi yang menyerangnya dari bawah, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Berdengung, dia mengulurkan cakar naganya dan dengan mudah meraihnya sebelum menghancurkannya. Sangat nyaman memiliki darah naga. Wang Xian bergumam dan terus menunggu di sini. Setelah setengah jam tanpa menemui benih abisal, dia langsung mengubah posisinya. Di tempat lain, anggota Istana Naga lainnya juga mendapatkan banyak. Wang Xian dan anggota Istana Naga mempertahankan posisi yang relatif dekat, menggunakan darah naga untuk memikat mereka. Bulan berikutnya berjalan sangat lancar. Mereka menyapu area yang luas dan membunuh lebih dari 100.000 benih abisal. Di antara mereka, ada lebih dari 1.000 raja tingkat dewa yang abadi. Di antara mereka, ada 5 level 6 raja dewa yang abadi. Beri aku 1 hingga 2 tahun, dan Istana Naga akan dapat menerima peningkatan besar. Mayat-mayat biji jurang tingkat 6 dewa yang abadi ini akan memungkinkan Istana Naga untuk melahirkan kekuatan pertempuran tingkat 7 raja yang saleh yang abadi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia bersembunyi di samping dengan senyum di wajahnya dan menunggu. Itu, ada begitu banyak biji jurang, tetua, lihat. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, sekelompok tetua parubaya melihat ke depan dengan kegembiraan di mata mereka. Di depan mereka, ratusan benih jurang terbang ke bawah. Memimpin mereka lebih dari 10 biji jurang tingkat Raja Abadi. Yang terkuat ada di Immortal King level 4. Hahaha, keberuntunganku sangat bagus. Ayo pergi dan tangkap semua biji jurang ini segera. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Mereka di sini. Semuanya, bersiaplah. Di depan ratusan biji abisal, pandangan Ao Qitian tertuju pada biji abisal yang terbang menuju darah naga di depan mereka. Matanya berkedip-kedip dengan kilau. Tunggu, pemimpin Ao, ada sekelompok orang terbang ke arah kita dari atas. Benih naga emas api memandang ke arah posisi di atas dan mengingatkan Ao Qitian. Ao Qitian mendongak dan menyipitkan matanya. Jangan tunjukkan dirimu dulu, kalian semua akan membunuh kelompok benih abisal ini. Dia melirik sekelompok orang, sedikit mengernyit, dan segera memesan. Ya, sekelompok anggota Istana Naga mengangguk. Menyerang. Pada saat ini, perintah Ao Qitian, dan serangan mengerikan langsung menutupi ratusan biji abisal. Ledakan. Energi kekerasan langsung menutupi benih abisal. Tidak bagus, tetua, seseorang menyambar mangsa kita. Di atas mereka, ketika mereka melihat benih jurang yang mereka ikuti sedang diserang, ekspresi mereka sedikit berubah. Kekuatan lawan tidak terlalu kuat, merebut mangsa. Penatua terkemuka sedikit menyipitkan matanya, dan mengulurkan lengannya, telapak tangan hijau besar meraih benih jurang yang sedang diserang. Berhenti, ini adalah mangsa yang telah kita tarik. Mata Ao Qitian mengungkapkan ekspresi dingin saat melihat pihak lain bergerak. Dia melambaikan tangannya dan rantai berwarna merah darah langsung melingkar ke arah semua benih jurang. Bang bang bang. Namun, kekuatan sesepuh juga tidak lemah. Telapak Qian dan rantai merah darah bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang intens. Ini adalah mangsa yang kita kejar. Dia berkata dengan dingin. Dengan sapuan telapak tangannya, dia mengambil sebagian dari mayat benih abisal. Bab 2575 adalah informannya. Berhenti. Kami memancing mereka ke sini. Kelilingi mereka semua. Ao Qitian memerintahkan semua anggota Istana Naga di sekitarnya dengan tatapan brutal di matanya ketika dia melihat bahwa mereka telah mengambil beberapa mayat benih jurang. Tanda seru. Swoosh, swoosh, swoosh. Lebih dari 60 anggota Istana Naga langsung mengepung mereka. Di antara mereka, lebih dari 20 setan aneh bersembunyi di kehampaan. Melihat anggota Istana Naga mengelilingi mereka, wajah mereka menjadi dingin. Dentang, dentang,
Dentang. Semua orang segera mengeluarkan senjatanya dan menatap Aokitian dan yang lainnya dengan wajah dingin. Serahkan mangsanya kepada kami. Aokitian menatap mereka dengan niat membunuh di matanya. Anggota Istana Naga. Seorang lelaki tua di belakang melirik mereka dan mengangkat alisnya. Istana Naga. Orang tua yang memimpin menyipitkan matanya, kami mengejar benih jurang ini. Anda seharusnya memberi kami mayat benih abisal. Omong kosong, kami menariknya dengan darah kami. Saya memperingatkan Anda, segera berikan kami mayat lainnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Aokitian sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap mereka dengan dingin. Tidak sopan. Apa menurutmu Sekte Sky Mountain Sword kami akan takut padamu? Orang tua yang memimpin memiliki tatapan dingin di matanya. Saya memperingatkan Anda Istana Naga, yang terbaik adalah tidak membuat musuh dengan Sekte Pedang Gunung Langit kami, atau Anda akan membuat terlalu banyak musuh dan orang akan mati. Petik 2. Aku hanya ingin bertanya padamu, serahkan, atau tidak? Aokitian bertanya dengan tatapan marah. Terus, apakah Anda pikir Anda dapat menahan kami di sini? Hehe, selama ada murid kita yang terluka, Istana Nagamu akan menunggu pembalasan Sekte Pedang Gunung Langit kita. Orang tua itu berkata dengan tatapan menghina. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, sosok-sosok di sekitarnya terbang ke arah mereka dengan aura yang menakutkan. Ekspresi orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword sedikit berubah. Mereka segera melihat ke kiri dan ke kanan. Oh tidak, itu ahli lain dari Istana Naga. Ekspresi seorang pria parubaya sedikit berubah. Seseorang sedang mencari masalah. Pada saat yang sama, di lokasi yang tidak jauh, Wang Xian merasakan sinyal dari Aokitian. Dia mengangkat alisnya sedikit. Tubuhnya bergerak dan dia terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian telah memperingatkan Aokitian dan yang lainnya sebelumnya untuk segera memberitahu mereka jika mereka bertemu musuh. Berdengung, Wang Xian tidak terlalu jauh dari Aokitian dan yang lainnya. Saat dia terbang, dia langsung melihat Aokitian dan yang lainnya mengelilingi grup. Dia dan yang lainnya juga memimpin orang untuk mengelilingi mereka. Oh tidak, tetua, Raja Naga dari Istana Naga juga ada di sini. Para ahli dari Sekte Pedang Tianshan yang dikepung melihat semakin banyak anggota Istana Naga mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat Raja Naga terbang, ekspresi mereka berubah drastis. Pemimpin tetua juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Singkirkan senjatamu. Dia segera berkata kepada orang-orang di sampingnya. Kekuatan Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian memandangi orang-orang yang dikepung. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya pada Aokitian. Raja Naga, mereka merebut mangsa kita. Aokitian segera berkata. Raja Naga dari Istana Naga, aku adalah sesepuh dari Sekte Pedang Gunung Langit. Kami mengejar sekelompok benih jurang dan dibunuh oleh bawahanmu. Katakan saja kepada mereka bahwa mangsa itu milikmu. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan memperkenalkan dirinya. Kami memancing benih jurang ke sini dengan darah segar kami. Keluarkan mangsanya. Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan berbicara langsung. Orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword tidak lemah. Ada Raja Abadi level 6. Mangsa yang mengejar mereka dengan kekuatan seperti itu langsung dibunuh oleh Aokitian dan yang lainnya. Jelas bahwa mereka tidak kuat. Terlebih lagi, benih abisal ini jelas tertarik dengan darah naga. Raja Naga, ini adalah mangsa dari Sekte Pedang Tianshan kita. Wajah sesepuh dari Sekte Pedang Tianshan menjadi gelap. Dia menekankan kata-kata, Sekte Pedang Tianshan. Jelas, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menindas mereka. Tidak ada yang bisa mengambil mangsa Istana Naga kita, bahkan Sekte Pedang Tianshanmu. Wang Xian menatap mereka dengan sedikit jijik di matanya. Ketika Wang Xian melangkah ke planet komersial Sekte Pedang Tianshan, pihak lain langsung menolaknya. Jelas, dia ingin menghadapi Sekte Pedang Tianshan. Benar-benar lelucon. Anda, semua orang dari Sekte Pedang Tianshan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ini, ayo pergi. Tetua dari Sekte Pedang Tianshan mengertakkan gigi dan membuang mayat benih jurang. Dia menggeram dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Aokitian segera mengambil mayat benih jurang. Wang Xian melihat sosok mereka dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk bergerak. Jika dia bergerak,
Wang Xian yakin dia bisa menahan pihak lain di sini. Namun, tidak perlu untuk itu. Tidak ada permusuhan besar, dan dia tidak akan membunuh pihak lain tanpa alasan. Sialan, Raja Naga itu sama sekali tidak memandang sekte pedang Tianshan kita. Kami adalah orang yang pertama kali melihat benih abisal itu. Dia sama sekali tidak menaruh sekte pedang gunung langit kita di matanya. Setelah terbang puluhan juta kilometer, seorang sesepuh dari sekte Sky Mountain Sword menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Itu benar, tetua. Istana naga ini tidak memberikan wajah sama sekali. Mari bergabung dengan sekte langit kelas 9 untuk membunuh pria sombong ini. Pria parubaya lain dengan temperamen buruk disarankan. Baiklah, jangan katakan kata-kata tidak berguna seperti itu. Ekspresi tetua sekte pedang gunung langit juga gelap. Dia tidak menyangka Raja Naga benar-benar tidak menaruh perhatian pada mereka sama sekali. Namun, sangat tidak mungkin untuk memulai perang dengan Istana Naga atas mayat beberapa biji jurang. Ada ratusan benih jurang, lebih dari selusin tingkat kaisar yang abadi. Kami hanya berhasil memanen selusin selama periode waktu ini, dan hanya satu tingkat kaisar yang abadi. Beberapa tetua di samping menggerutu, jelas tidak mau menerima ini. Namun, kekuatan Istana Naga terlalu kuat, jika mereka tidak kuat, mereka pasti berani menyerang. Ayo pergi, kita akan pergi ke tempat lain dan melihat apakah kita bisa membunuh benih jurang kaisar yang abadi. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata dengan ekspresi serius, terbang ke arah. Penatua, ada orang di sana, haruskah kita bersembunyi sebentar? Mereka tidak terbang lama. Ketika mereka melihat sekelompok lebih dari 300 orang tidak jauh, seorang tetua berkata dengan suara rendah. Di Abis, seseorang harus berhati-hati saat bertemu orang lain. Karena mereka tidak bisa langsung kabur kembali ke kerajaan dewa, ada banyak pertarungan antar manusia di Abis. Bahkan ada orang yang sengaja melakukan penyergapan untuk merebut rampasan perang orang lain. Sepertinya seorang kenalan. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit menoleh dan pandangannya menyapu melewati beberapa tetua. Dia mengangkat alisnya. Ayo pergi. Melihat sekelompok orang tidak jauh, matanya bersinar dengan kilau. Dia segera terbang. Pakar lain dari Sekte Pedang Gunung Langit sedikit terkejut. Ketika mereka dengan hati-hati menilai sekelompok orang, mata mereka perlahan menyala. Salam, Patriark Gunung Soliter Sekte Langit kelas 9. Salam, teman-teman Sekte Langit kelas 9. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword terbang mendekat dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Bab 2576 Pemburu dan Pemangsa. Ketika orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword terbang, orang-orang dari Sekte Langit kelas 9, Sekte Pembunuh Iblis, dan Gerbang Tiga Laut juga melihat ke atas. Apa masalahnya? Tanda seru. Patriark Sekte Langit kelas 9 melirik mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pihak lain adalah eksistensi dari tingkat yang sama, jadi Patriark Sekte Langit kelas 9 relatif sopan kepada mereka. Semuanya, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada pihak lain. Baru saja, kami bertemu Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya di arah itu. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit menunjuk ke belakang dan berkata langsung. Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya ada di arah itu. Apa kamu yakin? Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan, yang berada di belakang, segera bertanya dengan niat membunuh di matanya. Ya, kami bisa 100% yakin. Adapun apakah pihak lain telah pergi atau tidak, kami tidak yakin. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit mengangguk berat. Mengapa Anda memberitahu kami tentang ini? Lebih jauh lagi, kita di sini bukan untuk Raja Naga. Master Sekte Tiga Laut ingin berbicara tetapi dihentikan oleh Patriark Sekte Langit kelas 9 dengan lambaian tangannya saat dia menatap mereka dan bertanya. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Sky Mountain Sword. Jelas bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu dengan memberitahu mereka berita ini. Master Sekte Langit kelas 9, kami tidak akan menyembunyikan apapun. Baru saja, kami mengejar sekelompok benih abisal, tetapi mereka direnggut oleh orang-orang dari Istana Naga. Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak memiliki pakar tingkat atas, jadi kami hanya bisa membiarkan Raja Naga dari Istana Naga mengambilnya. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata langsung. Oh, Istana Naga benar-benar berani merebut mangsamu. Tetua Sekte Langit kelas 9 mengangkat alisnya.
Mereka bahkan berani menyinggung Sekte Langit kelas 9 dan semua orang, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata dengan suara rendah dengan wajah cemberut. Itu benar. Tetua Sekte Langit kelas 9 mengangguk ringan. Kami hanya memberitahu Anda, kami tidak punya niat lain. Sekte Langit kelas 9 kami tidak akan menyakitimu. Selamat tinggal. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit menangkupkan tangannya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Patriark, bisakah kita mempercayai kata-kata mereka? Melihat Sekte Pedang Gunung Langit pergi, seorang penatua bertanya. Tidak perlu bagi mereka untuk berbohong kepada kita. Ekspresi mereka tidak mungkin palsu. Namun, mereka juga ingin membunuh kita dengan pisau pinjaman. Patriark Surga Sekte kelas 9 berkata dengan acuh tak acuh. Apakah mereka ingin membunuh kita dengan pisau pinjaman atau tidak? Tujuan utama kita adalah memburu para ahli Istana Naga. Kata Patriark Sekte Tiga Laut dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Patriark Sekte Langit kelas 9 juga mengangguk dengan dingin dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Sekte Pedang Gunung Langit barusan. Tetua, akankah Sekte Langit kelas 9 pergi ke sana untuk memburu orang-orang di Istana Naga? Setelah Sekte Sky Mountain Sword pergi, seorang pria parubaya mau tidak mau bertanya. Hehe, apa yang bisa dilakukan orang-orang dari Sekte Langit kelas 5, Sekte Tiga Lautan, dan grup Jianhua saat mereka bersama? Bisakah mereka dipercaya jika mereka mengatakan bahwa mereka di sini bukan untuk memburu Istana Naga? Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kelompok mereka jauh lebih kuat dari Istana Naga. Jika mereka benar-benar pergi ke sana untuk memburu Raja Naga dan yang lainnya, Istana Naga akan menderita kerugian besar. Seorang pria parubaya tampak bersemangat. Hehe, Raja Naga terlalu sombong. Mata semua orang berbinar dengan ejekan dan schadenfreude. Jika anggota Istana Naga benar-benar ada, jangan biarkan mereka kabur. Bunuh sebanyak mungkin. Aku akan menembaki Raja Naga. Di sisi lain, Guru Surgawi tingkat 9 memerintahkan yang lain dengan mata berbinar. Ya, meski itu cedera serius, aku akan membuat semua orang dari Istana Naga membayar mahal. Pemimpin Sekte Tiga Lautan menekan niat membunuh mengamuk dan meraung pelan. Sekte Tiga Lautan paling membenci Istana Naga. Sembunyikan dan hati-hati, jangan langsung ditemukan. Seorang prajurit Raja tingkat 6 Sekte Langit yang Abadi berkata dengan lembut. Kelompok itu terbang ke depan dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan tubuh mereka. Berdengung. Ketika mereka melangkah ke area di mana Aokitian dan yang lainnya berada, iblis aneh yang bersembunyi di kehampaan itu segera berbalik dan melihat ke depan. Pemimpin Ao, ada sekelompok pakar di sana. Mereka tak terkalahkan. Setan aneh segera mengirimkan suaranya ke Aokitian. Seseorang akan datang. Aokitian sedikit terkejut. Ambil darah naga dan segera lari ke Raja Naga. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan semua anggota Istana Naga. Ya, sisanya tidak ragu sama sekali. Mereka segera keluar dari formasi penyembunyian dan terbang menuju lokasi di mana Wang Xian berada. Ada orang di depan. Mereka seharusnya dari Istana Naga. Kami telah ditemukan. Ayo kejar mereka. Di belakang, sekelompok anggota Sekte Surga kelas 9, yang mencoba menyembunyikan aura mereka, melihat Aokitian dan yang lainnya segera melarikan diri. Ekspresi mereka sedikit berubah. Bagaimana kita ditemukan pada jarak yang begitu jauh? Kejar mereka. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan tampak sedikit malu. Jika kamu ingin melarikan diri, tetap di sini. Wajah Master Sekte Langit kelas 9 dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir langsung menuju Aokitian dan yang lainnya. Sinyal mara bahaya. Sekte Pedang Tianshan. Wang Xian merasakan sinyal mara bahaya dari Aokitian dan yang lainnya. Ketika dia melihat fluktuasi energi yang menakutkan datang dari sisi mereka, ekspresinya menjadi dingin. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang mereka. Apakah mereka dari Sekte Heaven Mountain Sword? Apakah mereka mencari kematian? Wajah Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terbang lurus. Di sekelilingnya, Aoki, Ao Crab, dan yang lainnya bisa merasakan situasi di sini dan segera terbang juga. Raja Naga, Aokitian dan yang lainnya bisa merasakan kilat di belakang mereka. Mereka tampak sangat malu. Ketika mereka melihat Wang Xian menyerbu, mereka langsung berteriak keras. Kamu mencari kematian.
Wajah Wang Xian dipenuhi amarah. Dia melambaikan tangannya dan pabrik penggilingan 5 elemen langsung memblokir Aoki Tian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang mereka, petir yang menyerang segera diblokir. Ao Yao dan yang lainnya buru-buru terbang menuju Wang Xian. Ao He, Aoki, dan yang lainnya juga terbang dari kiri dan kanan untuk bergabung dengan Wang Xian. Wang Xian berdiri dalam kehampaan dan menatap sekelompok orang di depannya dari jauh. Sekte Surga Kelas 9, Sekte Pembunuh Iblis, Sekte Tiga Lautan, Grup Jianhua, Grup Hutan Hitam. Melihat pakaian yang mereka kenakan, mata Wang Xian mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Hah! Kelilingi mereka segera. Ketika Patriark Sekte Surga Kelas 9 melihat bahwa Wang Xian telah bergerak dan mereka tidak melarikan diri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, bagus, bagus, bagus. Mata Master Sekte-Sekte Tiga Lautan dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat jelas tentang berapa banyak orang dari Istana Naga yang memasuki tempat ini. Kali ini, mereka juga mengirimkan hampir 2 kali lipat kekuatan Istana Naga untuk memburu mereka. Di jurang yang tidak bisa dikembalikan ke kerajaan surgawi mereka bisa berburu liar. Sekte Langit Kelas 9 dan kalian sekelompok sampah benar-benar mencari kematian. Wang Xian melihat mereka terbang dengan cara mengepung. Matanya berbinar saat dia berkata dengan dingin. Bab 2577 Pemburu 2577 dan mangsanya. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, kamu menyebut kami sampah. Mari kita lihat di mana Anda dapat melarikan diri saat ini. Di abis, suara yang sangat bersemangat datang dari pemimpin Sekte Tiga Lautan. Dia berdiri di tubuh Patriark Sekte Surga Kelas 9 dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi ganas. Tanda seru. Kali ini, mereka akhirnya menangkap kesempatan. Dia ingin membuat Istana Naga membayar mahal. Hehe. Ketika orang lain mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin juga. Mata mereka menyapu sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga satu persatu saat niat membunuh berkedip di mata mereka. 140 aneh anggota Istana Naga semuanya adalah Raja Saleh yang abadi. Di pihak mereka, ada total 300 Raja Dewa Abadi, termasuk 5 Raja Dewa Abadi tingkat 6. Dibandingkan dengan Istana Naga, mereka jauh lebih kuat. Ini membuat mereka semua sangat bersemangat. Kali ini, mereka mampu membunuh lebih dari 100 Raja Dewa Abadi dari Istana Naga. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka kalian akan menemukan kami. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap dingin ke anggota Sekte Langit Kelas 9. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di jurang yang luas. Namun, ini bukanlah hal yang buruk bagi Istana Naga. Haha, Raja Naga, ada banyak hal yang tidak kamu duga. Namun, saya dapat mengingatkan Anda bahwa orang yang memberitahu kami bahwa kami di sini adalah Sekte Pedang Gunung Langit. Tetua Sekte Langit Kelas 9 tertawa terbahak-bahak dan berkata langsung kepadanya. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Sekte Sky Mountain Sword tidak tahu. Aku seharusnya bisa menebak apakah aku telah menghasut Raja Naga atau tidak. Sudut mulut Patriark Sekte Langit Kelas 9 sedikit meringkuk. Sekte Pedang Gunung Langit ingin menggunakan tangan mereka untuk menyerang dan bahkan membunuh Raja Naga dan rakyatnya. Meskipun mereka ada di sini untuk memburu orang-orang dari Istana Naga, Patriark Sekte Langit Kelas 9 lebih dari bersedia untuk menyeret Sekte Pedang Gunung Langit bersamanya. Semakin banyak kekuatan yang disinggung Istana Naga, semakin bahagia mereka. Raja Naga, mari kita bertarung. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan sebagai Raja Pemimpin yang baru bangkit. Saat Patriark Sekte Langit Kelas 9 berbicara, tubuhnya perlahan memancarkan aura yang ganas. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya. Haha, ambil ini. Patriark Sekte Langit Kelas 9 tertawa gila. Petir langsung menutupi tubuhnya dan palu petir muncul di tangannya. Memegang palu petir di tangannya, dia menebasnya langsung ke arah Wang Xian. Mari kita lihat kemampuanmu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya, dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Dia dengan mudah memblokir kekuatan petir. Tubuhnya bergetar, dan dia terbang langsung ke langit. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Serahkan Raja Naga ini padaku.
Sisanya terserah kalian. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Patriark Sekte Langit kelas 9 tertawa terbahak-bahak saat melihat Raja Naga terbang menuju langit. Menciptakan medan perang dengan Istana Naga saja adalah apa yang dia inginkan. Dengan cara ini, sisanya akan dapat mengepung dan membunuh lebih dari 100 Raja Dewa Abadi dari Istana Naga. Hehe, Wang Xian memandang Patriark Sekte Langit kelas 9 yang terbang ke arahnya. Matanya bersinar terang. Pikirannya sama dengan Patriark Sekte Langit kelas 9. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian juga meraung liar. Lengannya langsung berubah menjadi cakar naga dan menyerang Patriark Sekte Langit kelas 9. Badai petir segudang. Mata Patriark Sekte Langit kelas 9 menembakkan sinar petir, seolah-olah guntur telah turun dari surga. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran antara Wang Xian dan Patriark Sekte Langit kelas 9 meletus. Bunuh, bunuh, bunuh. Hahaha, bunuh semua ahli di Istana Naga. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Pertempuran di atas meletus, di bawah, pemimpin Sekte Tiga Lautan meraung dengan ganas. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Aoki Tian dan yang lainnya menatap sekelompok Raja Saleh yang mengelilingi mereka, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh seperti yang mereka katakan. Baiklah, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Dia tersenyum sinis. Melawan 5 prajurit level 6 abadi, di antara mereka, Aohe sendiri, Aoki Tian, Aoki, Iblis Aneh, Duan Jinming, bersama dengan naga yang menelan, ada juga 6 prajurit level 6 abadi. Namun, Ao Yao memiliki kemampuan untuk langsung membunuh mereka yang memiliki level yang sama. Seiring dengan menelan naga di tubuhnya. Membunuh. Melolong melolong melolong. Tanpa menunggu lawan mereka bergerak, Berserk Aoki Tian dan Aoki mengacungkan senjata mereka dan menyerang pemimpin Sekte Tiga Lautan dan tetua Sekte Langit kelas 9. Pada saat yang sama, tubuh mereka langsung berubah menjadi bentuk pertempuran mengamuk, dua jenis naga mengamuk dengan aura yang sama. Mencari kematian, serang, kelilingi mereka, kelilingi mereka. Di sisi lain, 300 makhluk abadi dari 5 kekuatan meraung dengan liar dan menyerang. Hol hol hol, kelilingi kami. Dia melolong marah, matanya penuh dengan ejekan. Anak-anak, keluar dan bertarung. Dia segera berubah menjadi naga menelan setinggi 20.000 meter dan meraung. Melolong melolong melolong. Saat berikutnya, dia sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, mengaum dari dalam. Melolong melolong melolong. Setelah itu, menelan naga terbang keluar dari tubuhnya. Salah satunya bahkan memiliki ukuran tubuh yang sama dengan Aohe, mengeluarkan energi yang mengerikan. Melolong melolong melolong. Lebih dari 500 naga menelan tingkat kaisar abadi terbang keluar, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kedengkian, langsung menyerang 500 orang di sekitarnya. Kotoran. Melihat kemunculan tiba-tiba dari 500 lebih mayat hidup, ekspresi dari semua prajurit dari 5 kekuatan berubah. Sialan, mereka benar-benar menyembunyikan 500 lebih dari kematian. Pemimpin Sekte Tiga Lautan melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia meraung marah. Istana Naga sebenarnya telah menyembunyikan lebih dari 500 kaisar abadi sejak tiba di Abis. Ini, apakah mereka tahu bahwa mereka ada di sini? Pada saat ini, 5 kekuatan besar dan kelompok kaisar abadi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Tiba-tiba, jeritan ketakutan terdengar. Ketika 5 faksi utama mendengar suara ini, hati mereka bergetar hebat saat mereka buru-buru melihat ke samping. Di sisi kiri, seorang patriark Sekte Face Slayer menatap dengan mata terbelalak saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berdiri di udara, gemetar. Di dadanya, sebuah cakar telah menembus dadanya. Bayangan hitam dan putih menempel di punggungnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Ini. Ketika semua orang melihat bayangan hitam dan putih dan patriark sekte pembunuh iblis yang akan mati, seorang ahli dewa tingkat 6 yang abadi, hati mereka menjadi dingin. Pada saat yang sama, jeritan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka segera mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Hati-hati dengan lingkungan sekitar, ada penyergapan. Tetua Sekte Langit kelas 9 segera berteriak.
Dahi mereka dipenuhi keringat dingin saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Kelilingi mereka. Pada saat ini, suara Duan Jinming terdengar. Lebih dari 700 raja yang saleh dari Istana Naga segera mengepung lebih dari 300 ahli. Pada saat ini, posisi pemburu dan mangsa benar-benar berubah. Bab 2578-2578 menyerang. Brengsek, benda apa ini? Bagaimana mereka bisa bersembunyi di luar angkasa? Tidak bagus, terlalu banyak prajurit dari Istana Naga. Tanda seru tanda seru. Pada saat ini, ketika anggota Istana Naga mengepung para prajurit dari 5 kekuatan, ketika naga Dragon Spin menyerang, langsung membunuh 40 mayat hidup. Semua orang dari 5 kekuatan merasakan kulit kepala mereka mati rasa, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dalam sekejap, 40 mayat hidup dibunuh, satu di antaranya berada di level 6 dan 2 di level 5. Yang paling mengejutkan mereka adalah setelah pembunuhan itu, 40 siluet aneh menghilang sekali lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka sebenarnya tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Ini, 5 kekuatan semuanya berkeringat dingin di dahi mereka. Bunuh, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Aoki Tian meraung marah dan langsung menyerang mereka. Membunuh. Aoki mengikuti dari belakang. Oh tidak, kami bukan tandingan mereka. Ekspresi ahli Raja Surgawi Tier 6 grup Jian Hua berubah secara drastis. Dia segera mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir saat dia berteriak keras. Kekuatan pihak lain adalah 2 kali lipat dari kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Masih ada makhluk aneh yang mengelilingi kita. Kami bukan tandingan mereka. Semua orang dari 5 faksi utama meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka panik. Di jurang, mereka tidak bisa segera melarikan diri. Begitu mereka mati, mereka benar-benar akan tamat. Patriark, selamatkan kami. Pada saat itu, para ahli sekte surga kelas 9 tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Patriark di langit. Apa? Patriark dari sekte surga kelas 9 sedikit terkejut ketika dia mendengar teriakan minta tolong. Dia segera melihat ke bawah. Ketika dia melihat mereka dikepung dan masih ada 40 mayat di udara, ekspresinya berubah drastis. Sialan, Raja Naga, kau menjebak kami. Ekspresi Patriark Surga Sekte kelas 9 berubah drastis. Dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah dan berteriak. Hahaha, apakah menurutmu Istana Naga kita tidak berdaya? Benar-benar sekelompok idiot. Kata Wang Xian dengan wajah penuh ejekan. Dia melambaikan cakar naganya dan menyerangnya secara langsung. Brengsek, jantung Patriark Sekte Langit kelas 9 tenggelam. Dia membuang palu petir di tangannya dan menyerang. Pada saat yang sama, dia ingin terbang dan menyelamatkan mereka. Aku khawatir kamu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen bertemu langsung dengan palu petir. Pada saat yang sama, cakar naga Wang Xian mencakar Patriark Sekte Langit kelas 9. Enyah. Patriark Sekte Langit kelas 9 berteriak dengan marah. Hahaha, apakah kamu terlalu banyak berpikir jika ingin menyingkirkan aku sekarang? Wajah Wang Xian penuh ejekan saat dia menghentikannya secara langsung. Bunuh semua orang. Saat ini, dia memerintahkan anggota Istana Naga. Auman mengaum-mengaum. Lebih dari 500 naga pemakan meraung dan tubuh besar mereka menyerang semua orang dari 5 faksi utama. Terobosan. Saat ini, semua ahli dari 5 faksi utama tidak lagi ingin membunuh anggota Istana Naga. Untung mereka bisa melarikan diri sekarang. Terobosan-terobosan. Undings meraung gila-gilaan, bahkan 5 prajurit level 6 abadi menerobos secara terpisah. Kami akan menghentikan mereka dan mencoba untuk tetap di sini. Duan Jinming meraung, segera mengunci prajurit level 6 yang abadi. Ao Dia dan yang lainnya mengunci satu juga. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua prajurit dari 5 kekuatan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, wajah mereka merah darah saat mereka mencoba menerobos. Namun, untuk melarikan diri, pengepungan para prajurit Istana Naga tidak sesederhana itu. Sangat cepat, 2 anggota Istana Naga, dan bahkan 3 dari mereka mengepung dan menyerang satu sama lain. Prajurit dari 5 kekuatan benar-benar terikat. Saat mereka terjerat, tahap selanjutnya adalah tahap Tone Dragon. 5 pasukan sudah mengalami kesulitan bertahan melawan 2 atau 3 anggota dengan level yang sama, melawan pembunuhan Tone Dragon,
tidak peduli betapa beruntungnya mereka, mereka akan terluka parah. Namun, jika mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka akan menemui kematian. Putaran serangan lainnya, lebih dari 20 kaisar abadi jatuh. Beberapa prajurit dari 5 kekuatan menoleh, wajah mereka bahkan lebih pucat. Lebih dari 20 kematian telah jatuh, itu berarti 40 hingga 50 prajurit dengan level yang sama dengan Istana Naga akan mengepung dan menyerang mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan selesai dengan sangat cepat. Kita bertiga menerobos ke sini, cepat, bahkan jika kita terluka parah, kita harus menerobos. Pemimpin Sekte Tiga Lautan melihat pemandangan ini dan hatinya menegang, dia buru-buru berteriak pada prajurit level 6 dari grup Jian Hua dan grup Hutan Hitam. Bagus. Dua ahli lainnya juga mengertakkan gigi. Mereka bertiga melihat peluang dan dengan paksa mencoba menerobos bahkan jika mereka harus menderita luka berat. Hentikan mereka. Senjata di tangan Aoki Tian dan Aoki sangat menutupi mereka bertiga. Ini sudah berakhir. Hati Raja-Raja Saleh tingkat 6 dari kelompok Jianhua tenggelam ketika mereka melihat serangan di belakang mereka. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. Namun, jika mereka berhenti untuk melawan, mereka tidak akan bisa melarikan diri sepenuhnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga mereka. Setelah itu, dua ahli dari grup Jianghua dan grup Hutan Hitam merasakan kekuatan besar mendarat di tubuh mereka. Mereka melebarkan mata mereka dan menatap Master Gerbang Tiga Laut dengan tak percaya, mata mereka dipenuhi amarah. Ji Huang Yuan, Peng, Tier 6 Godly King Group Jianghua meraung marah, tetapi pada saat berikutnya, serangan mengerikan mendarat pada mereka berdua. Pemimpin Sekte Tiga Lautan mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Brengsek. Di belakang mereka, Aoki Tian dan Aoki melihat pemimpin Sekte Tiga Lautan menggunakan dua prajurit level 6 sebagai perisai, dengan cepat menerobos pertahanan mereka, ekspresi mereka berubah. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Mereka menoleh untuk melihat, Ao Yao sekali lagi telah membunuh prajurit level 6 yang abadi. Tidak perlu mengejar, sulit mengejar, bunuh sisanya. Aoki Tian merenung sejenak dan berkata, 4 prajurit level 6 yang abadi terbunuh, 1 melarikan diri, prajurit abadi lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Satu demi satu prajurit abadi terbunuh dengan cepat. Tidak, Istana Naga, tunggu saja, suatu hari, kami akan menghancurkanmu. Di langit, Patriark Sekte Langit kelas 9 berteriak dengan ekspresi malu ketika dia melihat para ahli sekarat satu persatu. Tidak buruk. Salah satu orangmu melarikan diri. Wang Xian tersenyum menghina dan berkata kepada Patriark Sekte Langit kelas 9. Enyahlah. Petir di tubuh Patriark Sekte Langit kelas 9 sangat kejam saat dia menyerang Wang Xian. Namun, setelah dia melepaskan serangannya, seluruh tubuhnya terbang ke kejauhan. Wang Xian tertegun sejenak ketika dia memblokir serangannya. Jadi, yang tersesat adalah kalian. Dia tersenyum dan tidak mengejar. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk mempertahankannya. Bab 2579 Sarang Benih Jurang. Melihat sosok leluhur Sekte Surga kelas 9 yang menghilang, dia tersenyum lembut. Raja Naga, biarkan pemimpin Sekte Tiga Lautan melarikan diri. Bunuh sisanya. Ada total 303 Raja Dewa Abadi dan 4 Raja Dewa Abadi tingkat 6. Tanda seru. Aoki Tian terbang dan melapor ke Wang Xian. Bagus sekali. Singkirkan mayat mereka. Kami akan terus berburu benih abis. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kedatangan 5 kekuatan dari Sekte Langit kelas 9 telah membawa Wang Xian dan yang lainnya panen yang cukup bagus. Dari lebih dari 100 mayat Raja Abadi, ada 5 mayat Raja Abadi tingkat 6. Sumber daya ini pasti bisa menambahkan prajurit Raja Abadi tingkat 7 lainnya ke Istana Naga. Selama ada 7-8 tingkat 7 prajurit Raja Abadi di Istana Naga, kita dapat mempertimbangkan memusnahkan Sekte Langit kelas 9. Wang Xian bergumam, 7 hingga 8 level 7 Master level Raja Abadi, bersama dengan formasi susunan, dapat membunuh 4 hingga 5 level 7 Master level Raja Abadi. Sekarang, dia bisa menambah 2 sumber daya di tangannya. Formasi langit akan menjaga bintang naga. Tidak termasuk dia juga membutuhkan 5 tingkat 7 sumber daya tingkat Raja Abadi.
Saya harap saya bisa mengumpulkan semua sumber daya dalam waktu setengah tahun. Lalu, aku bisa bergerak. Dia bergerak dan memimpin anggota Istana Naga terbang ke arah lain. Bulan berikutnya, Wang Xian dan yang lainnya menggunakan darah naga untuk terus menarik benih abisal. Selama sebulan penuh, mereka mendapatkan banyak hasil panen lagi. Dengan semua sumber daya di tangan mereka, mereka dapat menciptakan 3 pusat kekuatan Raja Abadi tingkat 7. Panen seperti ini cepat, tapi juga lambat. Sebulan kemudian, Wang Xian melihat hasil panen di tangannya. Peningkatan semacam ini sangat menakutkan bagi kekuatan apapun. Ini masih sedikit lemah. Jika saya bertemu ras abisal yang lebih besar, saya hanya bisa melarikan diri. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia memikirkan situasi yang dia temui selama bulan ini. Setelah jumlah ras abisal mencapai lebih dari 100.000, kebanyakan dari mereka dipimpin oleh ras abisal tingkat Raja Abadi level 7. Dengan kekuatan Wang Xian dan yang lainnya, mereka hanya bisa mundur saat menghadapi perlombaan seperti itu. Itu semua karena mereka terlalu lemah. Raja Naga, sesuatu telah terjadi di pihak kita. Pada saat ini, sosok Ao Yao terbang dengan cepat dan berkata kepada Wang Xian. Bagaimana situasinya? Dia mengangkat alisnya dan langsung bertanya. Raja Naga, kami menemukan puncak gunung yang sangat besar di sana. Ada banyak lubang di puncak gunung. Kami menemukan keberadaan benih jurang di dalamnya. Ao Yao segera melapor. Bawa aku ke sana. Wang Xian segera terbang. Ketika dia tiba, dia melihat ke puncak gunung besar di depannya dengan ekspresi kaget. Seluruh puncak gunung berukuran sekitar 200 hingga 300 juta kilometer di bawah persepsi Wang Xian. Dia tidak tahu seberapa besar diameternya. Puncak gunung yang gelap gulita berdiri di tengah jurang. Itu terlihat sangat spektakuler. Di puncak gunung yang menjulang tinggi dan besar ini, terdapat banyak lubang yang padat. Beberapa lubangnya besar sementara yang lain kecil. Orang bisa melihat beberapa spesies jurang masuk dan keluar dari dalam. Ini adalah spesies jurang dalam skala besar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berkedip dengan cahaya yang berapi-api. Menghadapi spesies jurang dalam skala besar, dan spesies yang memiliki wilayahnya sendiri, merupakan bahaya sekaligus peluang. Begitu dia bisa memburu ras abisal skala besar ini, hadiahnya akan sangat menakutkan. Segera keluarkan darah naga itu. Mari kita lihat apakah kita dapat menarik beberapa di sini. Juga, panggil Aokitian dan yang lainnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Jika darah naga bisa menarik ras abisal ke dalam, dia bisa memburu mereka terus-menerus. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Apalagi menurut perkiraan Wang Xian, jumlah benih abisal dalam lomba ini pastinya tidak sedikit. Seharusnya ada ratusan ribu dari mereka. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Segera, semua anggota Istana Naga berkumpul. Guyuran. Wang Xian melambaikan tangannya dan genangan darah naga ditempatkan di depannya. Sembunyikan dirimu. Dia berbisik dan segera menyembunyikan dirinya. Dia menatap tempat di depannya. Mengaum, 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 mencicit, mencicit. Dukun, dukun, dukun. Segera, begitu cepat sehingga Wang Xian dan yang lainnya tercengang. Satu persatu, benih abisal terbang keluar dari puncak gunung. Mata mereka yang terbakar terbang ke arah darah naga. Dukun, dukun, dukun. Benih abisal yang kuat melebarkan sayapnya dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum. Namun, pada saat ini, benih jurang yang seperti bola bundar terbang dengan kecepatan yang lebih mengerikan dan menabrak yang lain. Bang! Kekuatan yang luar biasa segera mengirimnya terbang. Di belakangnya, lebih dari 10.000 biji abisal menyembul dari dalam, memancarkan kekuatan sunyi dan menakutkan yang mematikan. Ada 7 biji abisal tingkat Raja Abadi, dan bahkan ada 2. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat biji abisal berbentuk bola dan biji abisal yang dipenuhi paku tulang di belakangnya. Kami tidak bisa dikalahkan. Ayo pergi, ayo kabur. Wang Xian tidak ragu dan segera memerintahkan semua anggota Istana Naga. Auman mengaum-mengaum. Ga. Namun, saat mereka bergerak, benih jurang di belakang mereka merasakannya dan mengaum. Benih bulat abisal di depan terbang ke sisi darah naga dan segera melahapnya. Kemudian, ia menatap Wang Xian dan yang lainnya yang melarikan diri dengan mata haus darahnya.
Mengaum, mengaum. Saat berikutnya, ia mengeluarkan raungan liar dan mengejar mereka dari belakang. Oh tidak, mereka sedang mengejar. Mempercepat. Ketika Wang Xian melihat benih jurang mengejar mereka, puluhan ribu benih jurang di belakangnya tidak ragu-ragu dan langsung mengejar mereka. Wang Xian berpikir sendiri, ini tidak baik. Energi menyelimuti para anggota Istana Naga dan mereka segera bergabung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mengaum, mengaum. Namun, benih abisal di belakangnya tidak menyerah. Itu mengeluarkan raungan marah dan mengejarnya dengan cermat. Orang-orang ini, Wang Xian melarikan diri selama setengah jam. Ketika dia melihat mereka berdua mengikuti di belakangnya, dia terlihat sedikit malu. Keluar, mata Wang Xian berbinar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terbang menuju pintu keluar. Dia bersiap untuk kembali ke Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga dan mengubah semua sumber daya menjadi kekuatan tempur. Di belakangnya, dua benih jurang level 7 dari Guru Surgawi Abadi mengejarnya selama 20 jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Di tengah pengejaran, Wang Xian tidak punya pilihan selain menahan Ao Yao dan yang lainnya di sarang induk. 20 jam kemudian, wajah Wang Xian menjadi gelap gulita saat dia memperlambat kecepatannya. Untungnya, dia berada di level 7 Raja Abadi. Jika dia berada di level 8, dia akan hancur. Fiuh, ayo keluar dulu. Wang Xian menghembuskan napas berat dan terus menuju pintu keluar. Setelah tinggal di sana selama 2 bulan, dia masih sekitar 5 jam dari pintu keluar. Saat Wang Xian hendak mencapai pintu keluar, dia bertemu dengan beberapa tokoh yang dikenalnya. Melihat sekelompok orang yang jaraknya puluhan juta kilometer di sebelah kanannya, matanya berbinar. Sekte Pedang Tianshan. Bab 2580-2580 tewas seketika. Ini sudah 2 bulan, dan kita hanya mendapatkan sedikit. Diakon Feng juga terluka parah karena kecelakaan. Waktu terbaik adalah ratusan benih abisal. Jika bukan karena Raja Naga dari Istana Naga, benih abisal itu akan menjadi milik kita. Aku ingin tahu apakah Sekte Langit kelas 9 telah memusnahkan para ahli Istana Naga. Tanda seru. Jika Istana Naga tidak pergi, bahkan jika mereka tidak membunuh mereka semua, Istana Naga akan menderita kerugian besar. Tidak jauh dari pintu keluar abis, orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword sedang mengobrol dengan ekspresi tidak menyenangkan. Kali ini, Patriark Sekte telah membawa mereka ke dalam jurang, tetapi mereka tidak memperoleh banyak hal dalam 2 bulan terakhir. Salah satu diakon bahkan disergap dan hampir mati. Ini membuat wajah mereka sangat jelek. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk membunuh ratusan biji abisal sebulan yang lalu, tetapi mereka telah direnggut oleh Raja Naga dari Istana Naga, mereka menjadi semakin marah. Sekarang, mereka berdoa agar orang-orang dari Istana Naga dibunuh oleh Sekte Langit kelas 9 dan melarikan diri. Diam. Pada saat ini, sesepuh dari Sekte Pedang Gunung Langit di depan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Semua orang sedikit terkejut. Pakar lainnya merasakan sesuatu dan segera melihat ke samping. Itu adalah Raja Naga. Semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword sedikit terkejut. Setelah itu, mereka mengatupkan bibir dan berhenti bicara. Boleh aku tahu mengapa kamu ada di sini, Raja Naga? Ketika sesepuh dari Sekte Sky Mountain Sword melihat Wang Xian terbang, matanya berkedip. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya. Tidak apa-apa, saya hanya punya pertanyaan untuk kalian semua. Ketika Wang Xian memperhatikan mereka, dia langsung terbang. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword, merasakan sekelilingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Raja Naga. Kami pasti akan memberitahumu dengan jujur. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword sedikit bingung dan langsung bertanya. Sebulan yang lalu, sekelompok orang dari Sekte Surga kelas 9 yang mencari kematian bergegas segera setelah kamu pergi. Seorang tetua dari Sekte Surga kelas 9 mengatakan bahwa kamulah yang memberitahu mereka bahwa kita berada di arah ini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya kepada mereka. Apakah masalah ini benar? Matanya berkedip saat dia menilai ekspresi semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Ketika dia selesai berbicara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa ekspresi orang telah sedikit berubah, dan murid mereka sedikit terkejut.
Bahkan sesepuh Sekte Pedang Tianshan di depan juga terpana. Raja Naga, kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu? Pasti Sekte Surga kelas 9 yang dengan sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita. Tetua dari Sekte Pedang Tianshan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apakah begitu? Namun, aku bisa merasakan jawaban lain dari ekspresimu. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia memandang mereka dengan ejekan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword berubah sekali lagi. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword juga merasakan jantungnya menegang. Raja Naga, kami dapat menjamin dengan Sekte Pedang Gunung Langit bahwa kami tidak melakukan hal seperti itu. Itu benar. Sekte Langit kelas 9 pasti dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu untuk menabur perselisihan antara Sekte Pedang Gunung Langit dan Istana Naga. Jika kita memiliki konflik, Istana Naga tidak hanya akan menghadapi mereka, tetapi juga Sekte Pedang Gunung Langit. Mereka sengaja mencoba untuk mendorong Sekte Pedang Gunung Langit ke pihak mereka dan kemudian bersatu dengan kami untuk melawan Istana Nagamu. Jadi ini hanyalah skema dari Sekte Langit kelas 9. Seorang pria parubaya di sampingnya juga angkat bicara. Kata-katanya juga menyampaikan arti yang sama. Jangan dorong Sekte Pedang Gunung Langit ke sisi berlawanan dari Istana Naga. Ini karena Sekte Pedang Gunung Langit mereka menjadi musuh Istana Naga, mereka dapat bergabung dan menghancurkan Istana Naga. Hehe, aku sudah tahu jawabannya dari kalian semua. Wang Xian tersenyum tipis. Dengan sedikit gerakan tangannya, batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Dalam sekejap, aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Apa? Tidak baik. Semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword merasakan aura menakutkan Wang Xian dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Raja Naga, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid dari Sekte Pedang Gunung Langit. Jika Anda menyerang kami, Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak akan melepaskan Anda. Ketika saatnya tiba, Istana Naga Anda tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari Sekte Langit kelas 9. Tetua dari Sekte Pedang Tianshan juga sedikit menyipitkan matanya dan memperingatkan Wang Xian. Jika kamu ingin merusak Istana Naga kami, kamu harus membayar mahal. Mati. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Batu kilangan 5 elemen langsung menyelimuti semuanya. Raja Naga, kamu membuat musuh dari Sekte Pedang Tianshan kami. Seorang ahli dari Sekte Pedang Tianshan meraung dengan marah. Oh tidak, lari. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit segera meraung dengan marah. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kalian semua melarikan diri? Karena kamu berani berkomplot melawanku, Raja Naga, kalian semua bisa pergi ke neraka. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kekejaman saat 5 hukum unsur yang telah dilenyapkan langsung jatuh. Ini sudah berakhir. Tidak, tidak, Raja Naga, hentikan. Jika tidak, Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak akan melepaskan Istana Nagamu. Semua orang meraung ketakutan di wajah mereka. Berdengung. Penggilingan 5 elemen turun dan energi mengerikan menyelimuti area itu. Mereka yang lebih lemah mati seketika. Bahkan para tetua Sekte Pedang Gunung Langit terluka parah seketika. Dia ingin kabur, tapi mereka terlalu dekat dengan Wang Xian. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri karena level mereka lebih rendah dari dia. PFFT. Istana Naga, kalian semua pasti akan dihancurkan oleh Sekte Pedang Gunung Langit kami. Tetua Sekte Sky Mountain Sword meraung putus asa. Hehe, Wang Xian tersenyum menghina. Dengan lambaian tangannya, semua mayat disimpan ke dalam cincin interspatialnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, tetapi tidak ada yang melihatnya. Sekelompok orang yang mencari kematian. Karena mereka berani merencanakan, mereka harus menanggung akibatnya. Wang Xian bergumam. Dia sama sekali tidak peduli tentang membunuh orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Bahkan jika mereka tahu, jadi apa? Dengan tambahan Sekte Pedang Gunung Langit, Istana Naga masih bisa melawan mereka. Dengan satu gerakan, Wang Xian segera terbang keluar dari abis. Di jalan menuju pintu masuk, dia terbang langsung ke pusat bintang galaksi selatan. Raja Naga keluar. Ketika Wang Xian menghilang, 2 pria parubaya berbisik di pelat tanah di pintu masuk abis, menyampaikan berita. Lebih dari sebulan yang lalu, 5 faksi besar menderita kerugian besar.
5 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 6 terluka secara langsung sementara lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik lainnya terluka. Ini membuat 5 faksi utama semakin marah. Bahkan beberapa patriark dari Sekte Surga kelas 9 ingin membunuh mereka secara langsung. Namun, mereka tidak mengambil tindakan meskipun ragu-ragu. Namun, pertempuran di antara mereka baru saja dimulai. Panennya tidak buruk. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 jam, Wang Xian tiba di Istana Naga dengan senyuman di wajahnya. Dia dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat panen. Perdana Menteri Gui, gunakan semua sumber daya ini untuk meningkatkan kekuatan tempur kelas atasmu. Setelah itu, masuklah ke abis sekali lagi. Wang Xian memanggil Perdana Menteri Gui dan mengambil semua sumber daya. Dengan tambahan 3 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 7, Wang Xian dapat membawa mereka ke sarang untuk mencobanya.